Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang kalimat efektif. Nah, berikut anggota-anggotanya. Ada saya sendiri, Agri Rizia Bimantara, NIM 2018008478. Kemudian ada Mahdanito Fadiska Bekti dengan NIM 2018008456. Kemudian ada Ahmad Zaki Amani dengan NIM 2017008338. Kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Di sini tentang kalimat efektif itu sendiri. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dengan baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat, sistematis, dan tidak bertele-tele. Lalu, karena kalimat efektif merupakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Pentingnya untuk menulis kalimat dengan efektif agar pesan dalam suatu kalimat efektif dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Kemudian di slide selanjutnya, apabila terdapat kalimat efektif, maka ada juga kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah susunan kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan. Kalimat yang tidak efektif selalu berbelit-belit dalam penyampaian pesannya. Lalu ada unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekian presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zaki. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Memilih diksi secara tepat. Memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Memanfaatkan variasi struktur kalimat. Selanjutnya yaitu ada syarat kalimat efektif. Terdapat dua syarat dalam menyusun kalimat efektif. Yang pertama yaitu kebenaran. Kalimat efektif harus disampaikan pada penulisan yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan yang dianjurkan kaidah kebahasaannya, ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua yaitu kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Selanjutnya itu ada perbedaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama ada bentuk kalimat. Kalimat efektif yaitu padat dan singkat, dan kalimat tidak efektif yaitu berbelit-belit. Yang kedua ada pemahaman pembacanya. Kalimat efektif itu mudah dipahami, dan kalimat tidak efektif itu sulit untuk dipahami. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Mahdanito Fadiska Bekti. Saya akan meneruskan presentasi dari Mas Yaki tentang kalimat efektif. Karakteristik dan prinsip kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, kepararelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat.
Prinsip-prinsip kalimat efektif tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak diperlukan untuk digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah yaitu ada 3. Yang pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Yang ketiga, menghindari penajamkan kata pada kata jamak. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelengkapan unsur kalimat. Kelengkapan unsur kalimat yaitu ada 6. Yang pertama, kalimat efektif memiliki unsur yang lengkap. Kalimat tidak efektif, unsur tidak lengkap karena hilangnya subjek atau predikat sifatnya. Untuk kalimat efektif, harus logis dan diterima dengan akal sehat. Untuk kalimat tidak efektif, tidak logis susunan kalimatnya. Kalimat efektif lebih jelas dan ringkas kalimatnya. Untuk kalimat tidak efektif, rancau atau rancu. Untuk slide selanjutnya atau slide terakhir, contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yaitu ada 4. Yang pertama, pagi makan soto, lahap si Anita tadi. Itu termasuk tidak efektif. Dan untuk yang efektif adalah tadi pagi si Anita makan soto dengan lahap. Untuk contoh yang kedua, diambil ayah motor itu sejak pagi. Itu termasuk kalimat tidak efektif. Untuk kalimat efektifnya, motor itu diambil ayah sejak pagi. Dan untuk contoh ketiga, dompetnya bagus, hilang di pasar. Itu termasuk tidak efektif. Dan untuk kalimat efektifnya adalah dompet bagus, hilang di pasar. Untuk contoh yang terakhir atau contoh yang nomor 4, untuk kalimat tidak efektifnya disebut juga sinonim persamaan kata itu. Dan untuk kalimat efektifnya adalah persamaan kata disebut juga sinonim. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami juga belum terlalu hebat dalam presentasi dan kami akan selalu belajar agar lebih baik untuk kedepannya. Dan kami juga menerima kritik dan saran dari teman-teman ataupun ibu dosen. Terima kasih. Salam dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok kami. Poin pentingnya adalah tentang perbedaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Bagaimana sih cara membedakan kalimat itu atau sebuah kalimat itu dikatakan efektif atau tidak efektif. Mungkin dari teman-teman bisa melihat dari kalimatnya sendiri, yaitu apakah kalimat itu dapat dipahami oleh saudara atau kalimat itu tidak bisa dipahami. Jika kalimat itu dapat dipahami dan dapat dimengerti dan juga kalimatnya itu tidak berbelit-belit, maka kalimat itu dikatakan efektif. Sebaliknya, jika kalimatnya itu berbelit-belit atau bertele-tele, terlalu panjang dan kalimatnya itu susah untuk dimengerti, itu merupakan kalimat tidak efektif. Mungkin poin pentingnya di situ saja untuk membedakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif.
Adapun syarat kalimat efektif dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan seperti yang ada di slide sebelumnya oleh teman-teman saya. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.